yang namanya gaya konservatif. Apa sih gaya konservatif? Secara umum, jika kerja yang dilakukan tidak tergantung dengan lintasan yang ditempuh, maka gaya yang bekerja disebut sebagai gaya konservatif. Jadi, suatu sistem misalkan nggak ada dipengaruhi oleh dia nggak mempedulikan lintasan ditempuh, hanya melihat titik awal dan titik akhirnya, maka gaya yang bekerja pada sistem tersebut disebut dengan gaya konservatif. Apa sih contohnya dari gaya konservatif itu, kita ambil ada 3 gaya yang termasuk gaya konservatif. Apa aja? Yang pertama adalah gaya berat, yang kedua adalah gaya gravitasi bumi, dan yang ketiga adalah gaya pegas. Sebenarnya ada lagi, cuman di sini yang akan dibahas mengenai 3 gaya ini lagi ya, yang termasuk dengan gaya konservatif. Kita tahu bahwa gaya berat kan nggak memperdulikan bagaimana alur lintasannya gitu. Misalnya mau lintasannya miring, mau lintasannya kemana gitu. Gayanya arah gaya berat selalu ke bawah. Sedangkan gaya gravitasi bumi juga hampir sama dengan gaya gravitasi Newton itu maksudnya. Itu nggak memperdulikan lintasannya, selalu arahnya ke bawah. Begitu juga dengan gaya pegas, dia nggak memperdulikan dengan alur lintasan bendanya. Yang penting kalau misalnya benda tersebut menabrak pegas, maka disitulah terjadinya gaya pegas. Oke, kita lanjutkan. Terus apa sih hubungan antara energi potensial dengan gaya berat, yaitu gaya yang tadi termasuk gaya konservatif ya. Nah, di sini misalkan kakak punya bola gitu. Bola yang dijatuhkan dari atas dengan ketinggian H, sebesar H. Maka di sini akan ada gaya berat kan, sebesar W. Yang mana W sama dengan M dikali G kan. Oke. Nah, gaya yang bekerja pada bola sebesar W sama dengan M kali G, seperti yang tadi dibilang. Dan jarak antara bola dengan permukaan sejauh H. Nah, maka kita bisa sebut dengan kita bisa samakan H itu sama dengan S, itu perpindahan. Perpindahannya cuma ini perpindahan tinggi. Ketinggian. Oke, sehingga diperoleh kita masukkan ke dalam persamaan rumus umum dari usaha tadi, W sama dengan F kali S. Di mana W sama dengan F-nya gaya yang bekerja pada sistem, yaitu adalah gaya berat. Maka kita tulis di sini ada W. Nah, W-nya kita jabarin, W sama dengan, W kecil ini sama dengan M kali G kali H. Atau misalnya kita kenal dengan energi potensial. Nah, jadi energi potensial adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan dengan ketinggian. Lagi-lagi ini berasal dari rumus umum usaha yang W sama dengan F kali S. Nah, ini jika dalam satuan sistem internasional, M dalam kilogram, G itu percepatan gravitasi dalam meter per second kuadrat, dan H dalam meter. Jadi ini hubungan energi potensial dengan gaya berat, itu W sama dengan M kali G kali H. Atau misalnya kita bisa kenal dengan EP sama dengan M kali G dikalikan H. Oke, kita lanjut. Terus ada tadi kan, kalau tadi kita meninjau benda dari ketinggian H ke permukaan. Kalau misalkan bagaimana jika kita meninjau dua posisi gitu, dua kejadian, misalkan benda dari sini ke sini sejauh H1, dan kita mengukur juga pada saat benda di posisi ini ke sini atau H2. Sama seperti tadi, karena ada perbedaan ketinggian, maka yang digunakan adalah delta H. Kalau tadi kan cuma H, cuma ada satu doang. Kita menggunakan delta H, sehingga diperoleh W sama dengan F kali S G gitu kan, karena F yang adalah gaya berat dari si bola ini, gaya berat M kali G kali delta H. Nah, kan di sini tadi kejadian pertama ada H1 dan kejadian kedua H2. Untuk ketinggian dibalik, jadi H1 min H2 gitu, dikurang H2. Kita lanjutkan, M kali ini dikalikan ke sini, MG H1 dikurang MG H2. Oke, sama dengan FP1 dikurang FP2, W sama dengan delta
Jadi hubungan antara energi potensial dengan gaya berat itu W sama dengan delta EP. Perubahan energi potensial pada awal dikurang energi potensial akhir. Oke, karena tadi kita membahas tentang hubungan energi potensial dengan gaya berat, sekarang kita mencari hubungan energi potensial dengan gaya konservatif lainnya, yaitu yang disebutkan yang kedua yaitu gaya gravitasi Newton. Di sini sebuah bumi dan sebuah bulan, maka di pembahasan tentang hukum gravitasi Newton itu, maka ini akan saling mengeluarkan gaya yang saling atau tolak menolak dengan bumi bermassa M dan bulan itu bermassa M2 dan mereka terpisah sejauh R. Nah, maka gaya yang bekerja pada bumi dengan bulan sebesar kita tahu bahwa persamaannya F gravitasi Newton itu G dikalikan M1 dikalikan M2 per R kuadrat kan. Nah, dan jarak antara bumi dengan bulan sebesar R. Maka R ini kita bisa samakan dengan S. Maka kalau kita udah tahu gaya yang bekerja pada ini dan jaraknya berapa, sehingga diperoleh, kita masukkan lagi ke rumus umum dari usaha itu. W sama dengan F kali S. Karena F ini atau gaya yang bekerja pada sistem ini adalah gaya gravitasi Newton, maka kita ubah F-nya F graf. Dikalikan perpindahannya itu atau ya distance-nya itu dia adalah R sejauh R kan. Berarti F graf dikalikan R. Oke, kita masukkan F graf, kita tahu G dikalikan M1 dikalikan M2 per R kuadrat dikalikan R. Nah, R ini kan kita ada dua nih. Kita bisa coret kuadratnya habis. Maka kita memperoleh dengan W sebenarnya G dikalikan M1 dikalikan M2 dikali R. Nah, kita tahu bahwa ini adalah energi potensial dari gravitasi. Dari hukum gravitasi Newton, efek gravitasi Newton. Berarti sama dengan G dikalikan M1 dikalikan M2 kali per R. Jadi sebenarnya rumus-rumus tadi juga nggak perlu dihafal, jadi diturunin aja gitu. Oke, itu dengan G adalah konstanta gravitasi gitu. Dan kita tahu konstanta gravitasi itu berapa ya? M1 pokoknya dicari aja ntar 6,67 kalau 13. Dan R dalam M2 dalam kilogram dan R dalam meter. Nah, ini misalnya dalam satuan sistem internasional. Oke. Kita lanjutkan dengan hubungan energi potensial dengan gaya pegas yang termasuk gaya konservatif lainnya. Misalkan di sini ada sebuah pegas, ini pada kondisi bebas. Maksud kondisi bebas tuh dia nggak dipengaruhi apa-apa, nggak dipengaruhi oleh gaya gitu. Kondisinya masih meregang gitu. Kemudian tiba-tiba ada gaya sebesar F. Nah, yang menekan si pegas tersebut bisa jadi karena ditekan oleh orang atau misalkan ada benda yang menahan sini sehingga si pegas ini tertekan. Karena tertekan sebesar X gitu kan. Dari posisi awal tadinya di sini karena tertekan di sini sejauh X. Maka otomatis si pegas tersebut ya, dia akan berusaha melakukan reaksi dari gaya yang diberikan dari si benda atau yang F gaya yang menekan gas tersebut dengan min Kx gitu kan, yang berlawanan. Sehingga kalau misalnya kita buat di grafik, nah gini seperti ini. Kalau kita buat grafiknya seperti ini. Oke. Gaya yang bekerja pada pegas besar F pegas sama dengan K dikalikan delta X. Nah, kita tahu bahwa rumus dari gaya pegas itu K dikalikan delta X, K-nya itu konstanta pegas dan delta X itu adalah perubahan gitu. Perubahan dari posisi awal ke posisi pas pegas itu tertekan. Dan jarak antara ini belum jarak antara bola dengan permukaan. Harusnya salah ini, harusnya jarak antara posisi awal pegas dengan posisi pada saat pegas tersebut tertekan itu sejauh X kan. Oke, kita samakan S sama dengan X. Perpindahannya itu
sejauh X. Sehingga diperoleh, nah, W sama dengan, kita pakai grafik ini, sama kalau kita tahu perubahan total energi yang bekerja pada pegas tersebut kan berada di bawah si garis ini, luas total di bawah garis, atau kita bisa simpulkan bahwa luas di bawah total di bawah garis ini adalah luas segitiga kan. Sehingga kita bisa masukkan setengah dikali segitiga setengah kali alas kali tinggi kan. Kita tahu bahwa alasnya itu sebesar delta X kan, dan tingginya itu sebesar F. Nah, saya sama dengan setengah dikali, karena F yang bekerja itu gaya yang bekerja adalah gaya dari pegas, itu berarti kita masukkan F pegas dikalikan delta X. Lalu kita jabarkan, Y sama dengan setengah K dikalikan delta X, itu delta X-nya. Dikalikan delta X, makanya ini delta X kali delta X itu jadi delta X kuadrat, Y sama dengan setengah kali K dikali delta X kuadrat. Sehingga kita memperoleh yang namanya energi potensial pegas, yaitu sebesar setengah dikalikan K dikalikan delta X kuadrat. Nah, jadi seperti itu asal mula dari rumus energi potensial pegas. Ini sebenarnya ada metode lain selain menggunakan luas diagram segitiga, bisa menggunakan integral. Misalkan rumus dari pegas itu kan F sama dengan dikalikan delta X. Maka jika misalkan delta X ini dia berubah dari X1 ke X2, gitu kan, perubahan jaraknya, delta X-nya, maka kita bisa integralkan di sini X2, sini X1, dikalikan K, dikalikan delta X, dx. Dan kita tahu bahwa K ini adalah konstanta pegas, maka ini konstanta pegas bisa dikeluarin. Jadi K integral dari X2 S1 X dx. Nah, lalu ya udah kita coba integralkan delta X-nya di sini. Jadi K delta X diintegralkan jadi delta X kuadrat per 2 dalam X2 X1. Sudah, kalau misalnya kita masukin di setengah K X2 kuadrat kurang setengah K X kuadrat. Namanya kita tahu setengah K X2 yang bisa dikeluarin X2 dikurang kuadrat, atau kita kenal dengan delta X kuadrat. Jadi sama aja ya, kalau misalkan mau pakai integral atau mau pakai seperti ini dari diagram gitu kan, rumus dari energi potensial pegas akan sama, akan ketemu sama-sama setengah K dikalikan delta X kuadrat. Nah, jadi seperti itu asal mula dari energi potensial pegas, energi potensial gravitasi Newton, maupun energi potensial gaya berat M kali G kali H. Sekarang kita membicarakan energi tentang energi mekanik. Jadi energi mekanik adalah gabungan dari teorema usaha energi yang tadi diperoleh kan, tadi sudah dibahas. Kita tahu tadi bahwa W sama dengan delta EK atau W resultan sama dengan delta EK. Nah, W resultan itu terdiri dari W konservatif ditambah W non konservatif. W yang bekerja misalnya yang tadi konservatif yang tidak bergantung pada lintasan benda, dan non konservatif itu yang bergantung pada arah lintasan benda. Karena
W konservatif itu tadi kita ada hubungannya dengan energi potensial, maka kita bisa tulis dengan min delta EP, dan W non konservatif tadi kita nggak ada, tambah 0 sama dengan delta EK. Kita peroleh, ini bisa kita pindah ruas, menjadi delta EP ditambah delta EK sama dengan 0. Atau kita bisa kenal dengan delta EM, atau perubahan energi mekanik. Ya sudah, kalau misalkan gini, delta M itu delta M1 digolong delta M2. Ini bisa keluarin karena delta M1 sama dengan delta M2, atau delta EP1 tambah delta EK1 sama dengan delta EP2 ditambah delta EK2. Nah, ini merupakan turunan dari rumus W sama resultan sama dengan delta EK menjadi energi mekanik. Asal mula dari rumus dari energi mekanik. Jadi energi mekanik energi yang bekerja pada benda pada kondisi awal dan kondisi akhir itu sama besar. Jumlah dari EP1 tambah delta EK1 atau delta EP pada awal tambah delta EK awal sama dengan delta EP akhir ditambah delta EK akhir. Jadi itu rumus umum energi kinetik. Oke. Nah, ini jika pada suatu sistem hanya bekerja gaya-gaya dalam yang bersifat konservatif, yang tidak terpengaruh oleh alur dari lintasannya, tidak bekerja gaya luar dan gaya dalam dan konservatif, energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap atau kekal, konstan. Artinya energi mekanik sistem pada posisi akhir sama dengan energi mekanik sistem pada posisi awal. Jadi seperti itu. Pengertian atau definisi dan rumus dari energi mekanik. Oke, lanjut. Kita membahas mengenai daya. Pasti itu daya. Daya didefinisikan sebagai laju usaha yang dilakukan atau besar usaha per satuan waktu. Jadi kita tahu daya itu misalkan dari listrik ya, kan? Berapa daya di rumah kita, listriknya berapa watt gitu, kulkas atau apa. Kita tahu bahwa daya sama dengan usaha per waktu atau P sama dengan W kali T. Ya. Kita tahu dari tadi W sama dengan F kali S yang kita turunkan, rumus W-nya itu ada F kali S per T. Ya. Yang mana kita tahu, ini kita bisa nih, S per T. Nah, kita tahu S per T itu adalah V, kecepatan kan. Berarti kita bisa simpulkan rumus P itu bisa juga dengan P sama dengan F dikali V. Dengan V ini dalam meter per second dan T-nya ini dalam second. Jadi tergantung soal ya, mau pakai kondisinya yang diketahui apa. Kalau misalnya diketahuinya energi dan waktu, maka kita pakai rumus ini. Maka kalau misalkan yang diketahui adalah gaya dan kecepatan benda bergerak, maka kita mencari daya menggunakan rumus ini. Satuan daya itu watt ya. Oke. Nah, jadi itu beberapa paparan atau penjelasan mengenai usaha dan energi. Tadi kita udah ngebahas tentang definisi atau rumus umum dari usaha dan energi itu sendiri, terus energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, dan sampai daya. Sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Nah, di sini kakak cuma ngasih 2 contoh soal ya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya di tema tentang kajian soal usaha dan energi mungkin lebih banyak gitu. Karena di sini fokus pada pembahasan penjelasan materi. Oke, misalkan sebuah balok meluncur dengan kecepatan konstan pada bidang miring dengan sudut 30 derajat terhadap sumbu horizontal. Kemudian balok ditolak ke atas dengan kecepatan 8 meter per second. Berapa jarak maksimum yang bisa ditempuh oleh balok? Oke, kita kakak coba jawab. Coba sini misalkan kalau gambar ya kondisinya. Misalkan sebuah balok tadinya meluncur dari atas. Padahal kondisi yang meluncur itu kita abaikan karena nggak ditanyakan di soal. Di situ pas misalnya udah sampai di titik akhir sini, balok ditolak. Maksudnya dikasih gaya gitu ke atas, ditaikin ke atas. Maka di sini akan ada gaya gitu. Di sini sebesar W sin theta, X sebesar W, ya berat benda itu sendiri. Sini ada gaya normal, yang arahnya tegak lurus terhadap arah lintasan. Dan sini ada W cos theta. Dia bergerak sejauh V. Ya.
Terus yang ditanyakan adalah berapa jarak maksimum bisa ditempuh balok. Nah, berarti jarak maksimum dari sini ke sini adalah saat balok itu diam kan. Pada saat balok itu berhenti di posisi atau di jarak tertentu kan. V-nya sama dengan 0. Berarti pada saat balok kecepatannya 0, maka disitulah jarak maksimum balok berada. Oke, kita masukkan tadi W sama dengan delta EK atau W resultan sama dengan delta EK. Karena kita tahu tadi gaya yang bekerja hanya gaya dari berat balok itu sendiri, W sin theta, dan bidang bearing ini dianggap licin, jadi gaya yang bekerja itu adalah min W. W sama dengan F kali S. S-nya itu sejauh jarak. S-nya berarti di sini adalah S maksimum. S maksimum. Sama dengan delta EK. Kita tahu delta EK adalah EK2 dikurang EK1. Sudah, kita masukkan. Kita tahu WY dengan M kali G kali sin theta, dan minus karena dia sana naik ke atas melawan dikalikan S. S max sama dengan EK2. EK2 itu pada saat posisi atau si balok ini diam kan, pada saat berhenti. Gitu. Maka dari itu EK2 kan dia sebenarnya setengah MV kuadrat, karena V2-nya sama dengan 0, maka EK-nya juga karena 0 min setengah MV1 kuadrat gitu kan ya. Ini kita bisa coret. M-nya juga bisa dicoret. Nah, maka kita akan memperoleh ini yang G sin theta ini kita pindah ruas ke sini kan. Jadi setengah kali V1 kuadrat per G sin theta. Kita masukkan angkanya, setengah dikali, kita tahu kecepatan yang ditolaknya itu 8 meter per second, kecepatan awalnya, berarti 8 kuadrat per G-nya 10 dikalikan sin dari 30. Sudah, kita mendapatkan hasilnya 6,4. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah balok dilepaskan pada ketinggian 100 cm di atas bidang miring. Misalkan nih H-nya sama dengan 100 cm. 100 cm. Nah, kita jadikan meter. Jadi 1 meter. Yang lintasannya licin. Nah, ini licin ya. Kemudian saat mencapai permukaan lantai, pada saat di sini, balok menabrak sebuah pegas. Sehingga menabrak pegas yang dalam keadaan bebas gaya, sehingga pegas tersebut tertekan sejauh 10 cm karena adanya tekanan dari balok gitu kan. Berarti X-nya ini dengan 10 cm. Kalau kita jadikan meter ini 0,1 meter. Nah, terus berapa kan nilai konstat yang ditanyakan adalah nilai konstat gas K. Oke, kita coba jawab. Kita tinjau di sini berarti ada dua keadaan ya. Keadaan pertama itu saat balok meluncur dari keadaan bebas, dilepaskan gitu kan, dari sini sampai sini, sampai pada keadaan sampai balok tersebut tiba di lantai kan, tiba di permukaan lantai. Ini keadaan 1. Sini. Tulis keadaan 1. Nah, oke, kita coba tinjau keadaan 1. Kita menggunakan rumus persamaan energi mekanik, kata hukum kekekalan energi mekanik, yang mana energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir kan. Oke, kita coba masukkan delta E sama delta E2 sama delta E2 plus delta E2. Karena posisi awal tadi baloknya itu masih diam, kan balok diam dilepaskan gitu. Maka di sini K-nya nanti akan bernilai 0 karena V dari baloknya itu 0. Baloknya itu masih diam. Sedangkan EP ini kita bisa dapatkan karena baloknya ada ketinggian. Maka ini berarti nanti ada nilainya. Coba kita masukkan, kita bisa jabarkan seperti ini. M kali G kali H plus 0 sama dengan, nah
pada saat balok di permukaan lantai, maka dia udah nggak punya ketinggian kan, berarti H-nya sama dengan 0. Misalkan M kali G kali 0, berarti hasilnya 0, F2-nya 0. Sedangkan keduanya dia meluncur, berarti sehingga dia mempunyai kecepatan kan, berarti data EK2-nya masih bisa ditulis seperti ini. Ya, berarti kita bisa tulis data EK2 sama dengan data EP1 gitu, sama dengan M kali G kali H. Sudah kita masukkan angkanya, M yang kita tahu, M baloknya itu, oh ini belum tulis ya, belum tulis ini M baloknya. Misalkan M-nya 2, M-nya sama dengan 2 kg. Lupa. Nah, balok bermassa 2 kg. Udah G-nya 10, kita tahu H-nya tadi 1 cm diubah ke meter jadi 1. Kita mendapatkan delta EK2 sama dengan 20 Joule. Itu dari keadaan 1, kita memperoleh energi kinetik pada balok sampai di dasar lantai. Sekarang kita tinjau keadaan 2, yaitu keadaan di mana balok menekan si pegas ya. Ini keadaan 2. Keadaan 2. Nah, sama, kita masih menggunakan rumus energi hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik awal dikurang energi mekanik akhir. Nah, energi mekanik awal dengan EP1 tambah EK1 sama dengan EP pegas tambah EK2. Kenapa yang pertama itu kita coba gambarkan lagi. Kan ini udah di lantai, ini balok, ini pegas nih. Nah, pada saat posisi pertama, posisi awal, kan balok baru turun. Baru di permukaan lantai, maka dia masih EP-nya masih EP1 gitu. Masih mengacu pada gaya berat si balok, itu ketinggian M kali G kali H seperti yang tadi yang di keadaan 1. Dan EK1-nya kita dapatkan dari ini, di sini kita dapatkan dari keadaan 1 tadi. Nah, sama dengan mengapa energi mekanik kedua itu EP-nya EP pegas, karena pada posisi ke akhirnya balok sudah menekan pegas, yang berarti energi potensialnya yang berlaku adalah energi pegas gitu. Dan ditambah energi kinetik dari si balok itu sendiri. Nah, kita dapatkan energi potensial karena tadi balok di permukaan lantai dia nggak punya ketinggian, maka kita bisa tulis dengan 0 ditambah delta EK1 yang kita dapatkan dari sini, ada nilainya sama dengan, kita tahu tadi aman energi potensial pegas itu setengah dikalikan K dikalikan S kuadrat ditambah delta EK2 itu. Kenapa 0? Karena pada saat posisi si balok menekan pegas, maka posisi kecepatan balok itu diam. Saat dia menekan akan diam sebelum dia akhirnya kembali terpantul karena adanya gaya dari pegas itu sendiri kan. Karena ingin kita tulis delta EK-nya untuk arah cos dan sin. Oke, coba kamu mundur. Bentar, stop dulu share-nya. Bentar. Di sini ya. Ini kan, bentar.
Bentar. Nah, misalkan sini ya. Coba gambar 3. Yang ini. Nah, bentar. Nah, misalkan di sini ada sudut 30 derajat. Di sini ada misalkan ada balok. Tadinya arah dari W itu sendiri ke sini kan. W itu. Terus kalau misalkan kita apa namanya? Kita luruskan misalkan dari gampang. Bentar. Kan benda itu ada di paling atas. Nah, gampang. Benda itu di sini. Nah, W itu kan pasti selalu ke bawah kan, lurus gitu, bawah. Sedangkan ini ada ke sini, ada ke sini. Kalau misalkan kita gambar segitiga, mungkin seperti ini nih. Nah, ntar ini gambarnya lurus. Nah, ini ya berat sini, terus ini ke sini, misalnya kita gambar lagi segitiganya, terus ada ini, nanti ada ke sini. Nah, yang mana kalau misalnya kita tarik ini ke sini, ini kan kita tahu ada 30 derajatnya. Loh, kakak kayaknya agak bingung, agak keliru nih. Mungkin nanti dari Pak itu temuan selanjutnya. Pokoknya pasti ini selalu begini ya. Pokoknya bahwa ini selalu sini selalu sini cos kan, sini W biasa. Jadi pokoknya intinya itu nggak berubah, ingetin aja ini. Untuk itunya kakak lupa gimana. Jadi mungkin nanti di pembahasan selanjutnya bisa ditanyakan ke mentor yang selanjutnya. Kakak lupa gimana. Iya, sin itu depan sudut, cos itu samping. Jadi nanti pokoknya si W ini sebagai apa ya, sisi miring dari si sudut ini. Cuman kakak lupa gimana itu refleksi ininya.
Ya mungkin itu aja ya. Apa ada lagi nggak tanya? Mungkin nanti bisa dijelasin oleh mentor selanjutnya kalau lupa bagaimana. Mungkin itu aja ya. Cukupkan udah jam 5 juga, 5:10. Mohon maaf ya kalau misalkan tadi ada yang nanya tapi Kak nggak bisa jawab karena Kak di itu masih belajar juga. Makasih yang udah datang. Itu saja Kak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live. Semangat semuanya.